Shalom saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada masa Prapaskah ini, para hamba Tuhan Paguyuban Doa Santo Petrus Malang Raya, mengadakan retret agung selama 3 hari di Pertapaan Santa Maria Rowo Seneng, Temanggung, Jawa Tengah. Dengan tema retret, menuju iman Katolik yang sejati sebagai hamba Tuhan. Dipilihnya tempat retret di Pertapaan Rowo Seneng karena keheningan, agar para hamba Tuhan menjadi fokus dan disiplin. Pimpinlah langkah kaki yang enggan melangkah. Tujuan diadakannya retret adalah agar para hamba Tuhan semakin menghayati tujuan dari pelayanan doa untuk orang sakit, hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan meninggalkan segala urusan, permasalahan dan tujuan pribadi atau kelompok. Dengan pembimbing Suster Caroline PBHK dan Frater Stepanus, para hamba Tuhan diajak untuk mendalami kepribadian masing-masing dan penghayatan iman, ketulusan dalam pelayanan doa. Ketika kita keluar, itulah yang kita pancarkan. Dalam 3 hari, para hamba Tuhan juga mengikuti ibadat 7 kali sehari yang menjadi rutinitas para frater di Pertapaan, di antaranya ibadat bacaan pada pukul 3:30 pagi. Ibadat pagi, Ekaristi, ibadat siang 2, ibadat siang 3, ibadat sore, ibadat penutup. Selesai perayaan Ekaristi, Roh Kudus turun memberi sebuah perintah kepada hambanya Bapak Petrus Heri Purnomo untuk mendoakan 2 orang yang sakit di antara umat yang hadir. Dan hari ini, tiba-tiba hadirlah Roh Kudus di tempat ini, agar langit dan bumi kami junjung setinggi-tingginya kuasamu, kuasamu, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jamahlah Roh Kudus, jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Aku ke Sion, ke tempat Engkau bertanjak. Seorang di antaranya, Bapak yang bukan rombongan retret. Dalam nama Beliau adalah peziarah yang ikut misa. jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Mujizat Tuhan terjadi seketika, tatkala kita bertobat. Percaya penuh bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, dan Tuhan mau kita sembuh. Lari, Fenly. Lari. Pada masa Prapaskah ini kita sebagai umat diajak untuk bermati raga, bertobat dan bertobat serta melayani sesama dengan rendah hati, sukacita dan ketulusan. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi kita semua. Amin. Mengenai retret ini membuat hati saya lebih tenang, sabar, dan mencoba bisa memaafkan apa yang pernah saya alami selama hidup saya. Saya merasa senang sekali ikut retret, bahagia, karena berkat dari Suster Caroline, saya bisa ikut retret 3 hari ini dengan rasa senang, mantap, semoga iman saya bertambah. Iman saya bertambah kuat. Saya merasakan ketenangan dalam hati, gimana saya harus menjadi pelayan yang baik, menjadi seorang hamba yang harus berpegang teguh pada kesetiaan dan keikhlasan dan rendah hati. Sangat mengena, sangat bagus sekali dan bisa kita terapkan di dalam keluarga kita masing-masing, terutama mulai dari keluarga
terus kita ke lingkungan kita masing-masing. Itu refleksi saya karena dalam perjalanan ya baik dimanapun, di komunitas manapun, jangan takut. Tujuan kita melayani Tuhan, jangan menuntut orang lain untuk sama dengan kita, karena Tuhan mengutus orang lain dalam porsinya masing-masing. Nah, beberapa peserta ya merasakan bahwa kehadiran di retret kesini itu ternyata bukan hanya undangan Pak Hari, tapi lebih lagi karena dorongan Roh Kudus. Dorongan Roh Kudus sendiri yang mendorong Anda untuk datang ke sini. Maka setiap kali hanya membutuhkan keterbukaan hati, terbuka terhadap bimbingan Roh. Untuk itu kita perlu mencari waktu untuk selalu mencari keheningan batin. Gitu. Karena kalau kita tidak hening batinnya, kita tidak akan bisa menangkap suara halusnya Roh Kudus. Gitu. Tapi ternyata memang dorongan Roh Kudus lebih kuat daripada kehendak Anda sendiri, sehingga Anda tidak bisa menolak. Sehingga Anda dalam situasi apapun, Anda rela meninggalkan itu dan untuk ikut retret. Maka untuk itu saya hanya ucapkan limpah-limpah terima kasih kepada Bapak Hari, Ibu Hari, dan tim yang mengelola, terutama kepada para peserta yang menemukan semangat baru, tenaga baru untuk terus melayani Profesia. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kembali apa yang sebenarnya sudah dibahas semuanya secara learning by doing, Bapak dan Ibu mulai mengerti bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Ini nats yang terakhir yang ingin sampaikan. Hamba Tuhan bukan hanya melayani di Santo Petrus. Bukan. Di rumah pun engkau melayani keluargamu. Tatkala ada keluarga yang sakit juga berdoa. Konsep yang kita sampaikan kemarin adalah konsep inti. Menuju iman Katolik yang sejati. Artinya apa di situ? Kekuatan pada dirimu, hati dan pikiranmu, mantering hati dalam bahasa Mas Supardi, mantering hati untuk menyembah Tuhan dan memegang Roh Allah yang hidup itu, masukkan di dalam hatimu dimanapun kau berada. Dalam limpahan kasih-Mu, Kami rombongan dari Paguyuban Doa Penyembuhan dari Santo Petrus Malang sedang mengikuti retret di Pertapaan Rowo Seneng. Kami mengikuti ibadat siang. Sesudah ikut ibadat siang, tiba-tiba Bapak Hari mendapat sentuhan dari Roh Kudus untuk memberi bantuan penyembuhan kepada seorang ibu yang sudah lama menderita gangguan kaki dan tulang belakang sehingga mengalami kelumpuhan. Nah, pada siang itu Bapak Hari seperti mendapat bisikan Roh Kudus untuk menyempurnakan kesembuhan dari ibu itu. Maka kami, para pendoa, dipanggil Bapak Hari untuk bersama-sama memberikan dukungan doa yang dilakukan oleh Bapak Hari sendiri. Dan memang luar biasa. Ibu ini langsung dapat lari dari depan sampai ke belakang tanpa tongkat. Jadi tongkatnya langsung ditinggalkan. Sesudah itu
ada seorang tamu yang di luar paguyuban. Tiba-tiba tamu itu datang, seorang bapak pakai korset di pinggang, katanya ada gangguan di tulang belakang juga, yang kami sebetulnya juga tidak kenal. Tapi tiba-tiba bapak itu sesudah ibu ini lari, bapak ini maju, juga minta untuk didoakan oleh Bapak Hari. Dan seketika itu juga Bapak Hari juga menerima dan kami semua mendukung untuk mendoakan. Dan luar biasa juga kami menyaksikan semua bahwa Bapak itu juga diminta untuk lari. Ternyata Bapak juga bisa melakukan. Dan anehnya, sesudah Bapak ini dijamah Pak Hari, lari, dan kami tidak lihat lagi Bapak itu kemana. Kami tidak kenal dengan Bapak itu, karena itu tamu di luar rombongan kami. Lari, Fenly. Lari. Pesan saya untuk para hamba Tuhan, dengan retret 3 hari ini sudah dibekali bagaimana seorang yang mempunyai hasrat untuk menjadi hamba Tuhan bergabung dalam paguyuban Santo Petrus Malang. Yang penting adalah bagaimana menyiapkan hati. Menyiapkan hati terbuka terhadap rahmat Tuhan. Mengikuti sabda Tuhan kalau memang ada panggilan. Namun tetap diingatkan dalam materi yang sudah kami terima, supaya kita selalu mengacu kepada Bunda Maria. Bunda Maria yang sederhana, rendah hati, taat, setia kepada sabda Tuhan, selalu mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan." Demikian juga diharapkan para hamba Tuhan. Dalam melayani adalah, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku, bukan keinginanku untuk hanya cari pelarian tanda petik ya. Mungkin ada masalah di dalam keluarga dan sebagainya. Bukan itu." Jadi saat kita melayani, kita juga membebaskan hati kita dari segala beban-beban yang kita juga mohonkan rahmat. Supaya beban-beban saat kita melayani itu juga akan diringankan oleh Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, Tuhan juga akan memberikan rahmat-Nya untuk mampu melakukan itu semua. Jadi harap para hamba Tuhan selalu terbuka hatinya untuk membantu siapa saja, terutama pesan retret ini adalah, lihatlah di dalam keluarga kita masing-masing sendiri. Jadi mulai dari kita melayani di dalam keluarga dengan baik, sehingga kita juga akan didukung oleh keluarga untuk ikut pelayanan. Jangan sampai kita ikut pelayanan, tapi yang di rumah ngedumel. Jadi kita melayani keluarga kita sendiri dengan baik, maka itu akan menjadi bekal kita juga untuk melayani di luar. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Melayani Tuhan, aku melayani Tuhan.
Bapak dan Ibu, saudaraku di seluruh Indonesia dan Nusantara yang kami cintai, pada pagi hari ini kami atas nama Paguyuban Doa Santo Petrus dari Kota Malang, di masa Prapaskah ini kami melakukan Tour of Religious dengan konsep melakukan perbuatan baik, pertobatan yang baik, dan berbuat baik kepada semua orang dimanapun kami berada. Salah satunya adalah di pertapaan Rawoseneng di kota Temanggung ini. Kami mengajak kepada semua hamba Tuhan untuk merenung dan menguatkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana di dalam retret agung Paskah ini kami mendapatkan sebuah suntikan dari surgawi. Salah satunya adalah dari komunitas Frater Oksu bersama Suster Caroline BPHK dari Jakarta. Kuasa Tuhan juga luar biasa hari ini karena Tuhan berikan kesempatan kepada umat manusia, khususnya para hamba Tuhan dari Paguyuban Doa Santo Petrus, agar mereka akan lebih baik di dalam pelayanan perorangan, pribadi maupun kelompok dimanapun mereka berada. Satu sugesti yang ingin disampaikan dalam konteks ini yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan pelayan mengacu kepada Bunda Maria, bagian daripada contoh umat manusia sebagai seorang pelayan dalam konteks aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih, tatkala kami kemarin berdoa di tempat ini, kuasa Allah betul-betul terlihat. Tatkala kami juga berbicara dan tatkala kami mendengarkan alunan suara-suara yang indah di tempat ini, menggetarkan para hati Bapak dan Ibu sekalian. Tiba-tiba Bapak dan Ibu sekalian, ada satu suara yang membisikin saya dari sebelah kanan telinga saya ini, kok kamu diam saja? Berdoalah untuk saudaramu yang sakit di depanmu. Saya tiba-tiba mengalami gejolak batin antara iya dan tidak. Akhirnya sebelum acara itu selesai, saya minta izin sama Suster Caroline BPHK dari Jakarta ini, Suster, bolehkah kami melaksanakan proses ini? Suster menjawab, boleh, tapi setelah para terapis ini masuk di dalam ruangan. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Kuasa Allah melalui rahmat, berkat, dan kesembuhan itu terjadi. Dua orang ini disaksikan oleh Suster Caroline BPHK dan semua para hamba Tuhan di sini. Tatkala kami berdoa untuk seorang ibu, yaitu kalau nggak salah namanya Ibu Indah dari kota Surabaya, dan satu lagi Bapak dari siapa namanya? Saya lupa. Iya. Dari Wonosobo atau dari Purwokerto. Setahu saya dari Purwokerto dan saya tidak mengenalnya. Kuasa Allah tidak melihat siapa dia, tetapi kuasa Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berani bertobat di hadapan Tuhan. Karena pertobatan ini merupakan dogma yang luar biasa dari agama Katolik yang sangat-sangat mendambakan kepada dogma, yaitu pertobatan dan pengakuan dosa. Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku yang kekasih, dari makna yang terjadi tatkala para yang kami doakan itu tiba-tiba sembuh dari sakit dan penyakitnya dan mereka bisa berjalan menjadi normal, kami tidak mengerti bagaimana kuasa Allah menyembuhkannya. Ruas 6, 7, 8, sampai 9 tiba-tiba bergerak dan menjadi normal kembali. Itulah kuasa Allah yang kita sebut dengan tanda heran. Manusia tidak boleh
persis mengetahui apa yang dilakukan oleh Allah sendiri. Oleh karena Bapak dan sekalian, karena Allah menciptakan langit dan bumi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kita sebagai semua hamba Tuhan hari ini mensyukuri dan berterima kasih masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dapat melayani kepada sesama dengan tulus dan ikhlas. Kami tidak mempunyai satu tendensi apa-apa, tetapi di masa Prapaskah ini, yang agung ini, kami lakukan perbuatan baik dan mengisi agar para hamba Tuhan akan menjadi lebih cermat melayani pada sesama dan lebih konteksnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat manusia. Kami juga bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Suster Caroline BPHK karena beliau pada usia 83 tahun adalah usia yang betul-betul kalau bahasa Monsinyur sudah emeritus. Nah, inilah Bapak dan sekalian sebagai ikon Paguyuban Dua Santo Petrus, kami terus-menerus menjadikan Suster Caroline BPHK menjadi ikon kami dan suri teladan kami dimanapun beliau berada, karena beliau salah satu ahli the healing dan holistik untuk umat manusia di seluruh muka bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah beserta